dan adik-adik sekolah minggu, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Selamat pesta kedua hari turunnya Roh Kudus untuk kita semua. Selamat beribadah buat kita semua. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari ini kita telah memasuki pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus. Melalui peringatan hari ini, kita dimohonkan supaya semakin memperlihatkan kepribadian kita yang hidup oleh kuasa Roh Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menantinya. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Saat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Marilah kita memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 102 ayat 1 dan ayat 7. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar.
Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, dan supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Kita naikkan pujian untuk Tuhan, buku nyanyian HKBP nomor 640 ayat 2. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus tertulis dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Marilah bersama-sama berdoa memohon kekuatan pada Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita naikkan pujian untuk Tuhan, buku nyanyian HKBP nomor 461 ayat 2. Doa permohonan dan janji Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan bercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini,
Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini kami merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi saat ini juga kami harus menghadapi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir dari dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucapkan puji syukur kepadamu karena Engkau berkenan mencurahkan Roh-Mu yang kudus bagi kami. Kiranya Roh-Mu akan membimbing kami, memberikan hikmat yang benar bagi kami, juga menjagai kami setiap saat, sehingga kami akan terlepas dari mara bahaya akibat virus corona yang sedang terjadi. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami merasakan akibat COVID-19 yang sedang terjadi. Rasa kebersatuan kami sudah semakin berkurang. Mungkin karena kami harus hidup secara terpisah dengan saudara-saudara kami. Memang salah satu jalan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami harus menghindari perkumpulan-perkumpulan dan keramaian. Ya Roh Kudus, kiranya satukanlah selalu hati kami untuk saling menerima, juga saling mengasihi, seperti anggota tubuh Kristus yang kudus. Oleh karena itu, kiranya Roh Kudus tetap menyinari dan memberkati perkumpulan orang-orang Kristen di rumah masing-masing. Ya Tuhan kami, pulihkan kami, jauhkanlah ya Tuhan segala penderitaan yang sedang kami alami. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, bukalah hati kami untuk selalu mau berharap kepadamu, supaya kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan melepaskan kami dari pergumulan yang sedang terjadi. Engkau adalah Tuhan dari Tuhan yang ada di dunia ini. Engkau juga yang Maha Kuasa dari segala yang punya kekuasaan di dunia ini. Tunjukkanlah ya Tuhan kuasa-Mu dan kekuatan-Mu untuk memulihkan kami kepada ketenteraman dan damai dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Amin. Janji Tuhan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan tergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita naikkan pujian dari buku nyanyian nomor 169 ayat 2.
tetapkan menjadi epistel bagi kita, tertulis dalam Keluaran 35 ayat 30 sampai ayat 35. Keluaran 35 ayat 30 sampai ayat 35. Kita baca bergantian. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah melindunginya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah satu bangun atas kepada yang sama, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang merancang itu." Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamach dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah melindungi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan secara tukang. Pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita naikkan pujian untuk Tuhan, buku ND nomor 753 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali dan Budi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang khusus, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
kita berdua syafaat yang kita pimpin di rumah kita masing-masing. Mari kita doakan rumah tangga kita masing-masing dan keberadaan negara kita dan seluruh dunia yang masih ada virus corona saat ini. Terima kasih. Kita naikkan pujian untuk Tuhan, buku nyanyian HKBP nomor 108 ayat 2. Saudara-saudara kasih dalam Kristus Yesus, kita ibadah dalam merayakan, memperingati turunnya Roh Kudus, pesta yang kedua, hari Senin 1 Juni 2020. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dalam tuntunan Roh Kudus, terutama kita persiapkan firman Tuhan yang akan menjadi landasan pemberitaan firman untuk hari ini. Dari kitab 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai kepada yang kelima. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dengan topik hidup oleh kuasa roh mengulu hinorhoni tondii. Saudara kekasih, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus agar misteri kebenaran firman Tuhan kita mengerti dan Allah menyingkapkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, lawatlah kehidupan kami. Setiap rumah yang melaksanakan ibadah pada saat ini, dimanapun jemaat Tuhan yang turut melaksanakan ibadah ini, baik jemaat HKBP Philadelphia, jemaat yang jauh, baik itu dalam keluarga maupun dalam pekerjaan. Lawatan Roh Kudus itu yang kami harapkan agar kebenaran firman-Mu bisa kami pahami. Tuhan, bersabdalah, karena kami umat yang berharap kepada-Mu sudah siap mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah saudara kekasih, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal yang kedua, dari ayat yang pertama sampai kepada ayat yang kelima. Simak, saya akan membaca buat kita semuanya. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan
akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih, surat ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan apa yang dia katakan itulah perkataan dia kepada orang-orang di Korintus, bagaimana kondisi dia, bagaimana persiapan dia, bagaimana situasi dia. Barangkali kita katakan bagaimana jiwa dan perasaan dia saat dia mau mengunjungi jemaat Korintus. Saudara-saudara kekasih, zaman sekarang ini biasanya hamba-hamba Tuhan atau orang yang mempersiapkan khotbah, mungkin pertama sekali mereka akan bertanya, yang saya khotbahin itu kira-kira orang-orang yang seperti apa? Pendidikannya bagaimana? Ekonominya bagaimana? Dia punya tujuan supaya apa yang dia sampaikan itu relevan, mengena, mendasar kepada kebutuhan jemaat. Tapi saudara-saudara kekasih, Paulus dengan firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, dengan kondisi yang ia sampaikan, benar-benar dia transparan dengan bagaimana perasaan dia, bahwa dia tidak memikirkan tentang Korintus, tidak memikirkan tentang orang-orang berhikmat di Korintus, tidak memikirkan orang-orang pintar yang ada di Korintus. Korintus adalah negeri perantauan yang juga terdiri dari berbagai-bagai latar belakang, mungkin suku ataupun kebangsaan. Saudara-saudara kekasih, dalam setiap pemberitaan firman Tuhan itu dialami oleh hamba-hamba Tuhan. Demikian juga yang dialami oleh Paulus. Pada umumnya orang sangat berharap kira-kira hamba Tuhan itu bisa melakukan apa? Kira-kira yang melayani itu bisa melakukan atau berbuat keajaiban apa? Itu makanya Rasul Paulus mengatakan di sini dalam pasal yang pertama, ia sampaikan pada ayat yang ke-22, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Artinya bahwa orang-orang supaya dia yakin harus melihat apa yang dilakukan oleh yang menyampaikan firman Tuhan. Termasuk di dalamnya adalah sebuah kefasihan, sebuah kemampuan, mungkin ilmu retorika atau ilmu berpidato atau berkhotbah. Di sini Paulus menyampaikan, demikian pula aku ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah. Kita mengerti ada itu puisi, kita mengerti ada para pujangga yang pintar merangkai kata-kata, lalu membuat orang terpesona dan terkesima. Tapi Paulus bukan dengan persiapan yang seperti itu. Tapi Paulus apa adanya dengan tuntunan Roh Kudus. Kata lain, bahwa Paulus menyadari keberadaan dia adalah hanya alat yang dipakai oleh Tuhan. Dari dirinya tidak ada apa-apa. Saudara-saudara kekasih, disinilah Paulus mau menerangkan ini untuk orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan. Ini kepada orang-orang yang menyampaikan Injil. Supaya kamu jangan terbeban, saya akan berkhotbah di hadapan yang seperti ini. Saya juga mengalami seperti itu. Pertama saya berkhotbah di hadapan seorang jenderal Pangdam dan di depan Mas Haribuan, saya pertama mengalami kegemetaran. Tetapi setelah saya sadar, apa yang saya sampaikan itu bukanlah perkataan saya sendiri, apa yang saya sampaikan adalah firman Tuhan, maka saya serahkan kepada Roh Tuhan. Pernah saya mengalami bahwa apa yang saya sampaikan itu tidak terarah. Pernah saya mengalami sampai keringat, apa yang saya sampaikan itu bahwa tidak bermakna. Tapi sudah saudara kekasih, lain ceritanya. Memang waktu saya merasakan itu, saya berdoa, Tuhan, saat ini saya merasa kurang dalam segala persiapan. Dan saya merasa keringatan pada saat itu. Tapi saudara kekasih, satu ketika, seminggu kemudian pelayanan tersebut, saya bertemu dengan salah seorang dan dia berkata dan menyalam saya, Pak Pendeta, sungguh-sungguh saya terkesan dengan khotbah Bapak. Saya terkesan dengan penyampaian firman yang Bapak sampaikan, membuat saya berubah dalam kehidupan. Saudara-saudara kekasih, dengan kejadian itu, satu sisi saya merasa gagal, ternyata di sisi lain, kalau Roh Tuhan yang bekerja dalam karya penyampaian firman Tuhan, maka terobosan-terobosan akan terjadi. Saudara-saudara kekasih, demikian juga firman Tuhan ini mau menyampaikan kepada kita, jangan cari alasan dalam penyampaian firman Tuhan. Satu hal yang paling utama adalah relakan dirimu dengan rendah hati, dengan ikhlas, bertugas menyampaikan kepada firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih, menyampaikan firman Tuhan bukan hanya dengan Alkitab, tetapi dengan apa? Banyak hal.
mungkin dengan pertanyaan anak-anak kepada kita, lalu kita tidak langsung melemparkan, karena banyak orang tua tanya guru sekolah minggu, tanya Pak Pendeta. Jangan, coba dulu apa yang terbaik, renungkan dulu pertanyaan anak-anak tersebut. Jangan sampai anak-anak itu mencari tuntunan dari tontonan. Kira-kira Bapak Ibu paham kira-kira maksudnya mencari tuntunan dari tontonan? Zaman ini sudah terjadi keterbalikan. Tuntunan menjadi tontonan, tontonan menjadi tuntunan. Sudah terbalik, ini yang menjadi masalah dalam kehidupan. Sebaiknya tuntunan itu harus menjadi sebuah perhatian, menjadi cerminan, menjadi teladan, sesuatu yang harus kita ikuti. Tontonan itu ya selingan, tontonan itu ya biar berlalu. Tuntunan itu dapat di mana? Ya dari kita orang tua. Dari kita orang tua, tuntunan kepada anak-anak. Oleh karena itu jangan sampai ada orang tua yang menjadi tontonan, lalu ditertawai oleh anak-anaknya. Jadilah menjadi tuntunan. Sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu merasa susah untuk menyampaikannya, sebelum kamu menyampaikan, katakan, Tuhan ajari saya, berikan saya hikmat. Saya tidak mampu menjabarkan pertanyaan anak saya ini. Karena kadang pertanyaan anak-anak itu bisa membuat kita gelabakan. Suku-suku tidak ada lagi, boleh sifatan lebih kita kesombongan, pusing. Dan dapat tak, dan ada makal tak, dan ada galus tak, putus kamus. Alewol tapangido, gugo siya todi, tiruan na dohina. Sudah kekasih, ada seorang tukang pangkas. Lalu ia bertanya kepada orang yang sedang dipangkas, kamu percaya Tuhan? Ya, saya percaya Tuhan. Agamamu apa? Saya orang Kristen. Kamu yakin ada Tuhan? Ya, saya yakin ada Tuhan. Tapi datang kembali tukang pangkas bertanya, kalau ada Tuhan, Tuhan itu maunya apa? Ya, Tuhan itu maunya kebaikan, kedamaian, kerukunan, kesejahteraan. Tidak benar ada Tuhan, kata tukang pangkas, setelah yang dipangkas mengatakan tentang kehendak-kehendak Tuhan yang baik dan positif. Lalu orang yang dipangkas bertanya, kenapa kamu mengatakan Tuhan tidak ada? Ya, kalau ada Tuhan, kenapa terjadi tsunami? Kalau ada Tuhan, kenapa terjadi kecelakaan? Kalau ada Tuhan, kenapa orang-orang baik cepat mati? Kalau ada Tuhan, kenapa terjadi perampokan, pembunuhan, dan banyak kejadian, tragedi-tragedi? Kalau ada Tuhan, berarti tidak ada Tuhan. Itu perkataan daripada tukang pangkas. Yang dipangkas ini mau mencoba menjawab, tapi dia tidak mengerti. Namun dia terdiam. Yang ada pikirannya bekerja, hatinya bekerja. Tuhan tuntun saya. Saya tidak bisa menjawab karena saya tidak ada dasar untuk firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih, setelah si yang dipangkas ini selesai dan dia sudah membayar, lalu kemudian dia mau keluar dan dia membuka pintu kaca daripada barbershop tersebut, tukang pangkas tersebut, dan dia keluar. Dia melihat ada seorang laki-laki yang compang-camping, rambutnya panjang sekali, melewati daripada bahunya. Lalu kemudian dia berpikir sejenak yang dipangkas tadi. Setelah berpikir sejenak, lalu dia balik kembali. Dia menjumpai si tukang pangkas dan dia berkata, "Bang, kamu tukang pangkas?" "Iya." "Berarti kamu tidak ada di sini." "Loh, kenapa kamu tidak? Kamu sudah lihat saya di sini." "Kalau ada kamu di sini, coba lihat yang di sana. Rambutnya panjang, acak-acakan, tidak kerawan, tidak ada kerapian. Kalau ada tukang pangkas, kenapa tidak rapi?" Apa jawab daripada tukang pangkas? "Kamu bego kan? Kalau memang dia perlu tahu ada tukang pangkas, kan dia datang ke saya, bersih rapikan dia." Lalu kemudian itulah jawaban tukang pangkas, dan yang dipangkas ini berkata kepada dia, "Nah, seperti itu sobatku. Kalau kamu ada pergumulan dalam kehidupanmu, kamu datang kepada Tuhan, maka pergumulanmu itu akan kelar. Permasalahanmu itu akan dituntaskan oleh Tuhan. Saya tahu kamu punya banyak masalah dalam kehidupan. Bahkan terhadap teman-temanmu sesama barbershop ini, sesama tukang pangkas ini, kamu punya masalah. Seandainya kamu datang kepada Tuhan, maka hidupmu akan tenang." Terpikir kemudian si tukang pangkas, lalu bagaimana saya datang kepada Tuhan? Itu pertanyaan dia. Yang dipangkas ini berkata, serahkan hatimu dengan tulus dan rendah hati kepada Tuhan. Tuhan itu datang menunggu. Itulah saudara-saudara kekasih, bagaimana kita yang tidak mengerti apa-apa untuk menyampaikan firman Tuhan akan diterangi Roh Kudus kalau kita berserah kepada Roh Tuhan. Saya katakan tadi, banyak hamba Tuhan berpikir, nanti apa perkataan pertama? Kemana saya arahkan khotbah saya? Bagaimana ini? Kalau memang kita sungguh-sungguh di dalam kerendahan hati kepada Tuhan, Tuhan akan menata semua apa yang mau kita katakan itu di dalam penyampaian firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih, dalam topik kita saat ini, mengulu hinor honni todi, begitulah Paulus, hidup oleh Roh
kuasa roh, itulah kehidupan Paulus. Dia tidak pintar, walaupun sebenarnya dia adalah the best, nomor 1 daripada murid Profesor Gamaliel. Kalau untuk retorika, untuk berkhotbah, Paulus tidak memiliki apa-apa. Itu makanya di dalam kitab Korintus juga, bagi jemaat Korintus ada perpecahan. Ada berkata saya kelompok Kefas, ada yang berkata saya kelompok Paulus. Banyak kelompok-kelompok pada saat itu, karena mereka memilih sesuai dengan idola mereka masing-masing. Tapi saudara kekasih, firman Tuhan yang sampai kepada kita, kerendahan hati kita, kalau Roh Kudus yang bekerja sesuai dengan pesta kita pada saat ini, pesta kedua, curahnya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang menata kita, kalau Roh Kudus yang menuntun kita, itu hikmat yang sesungguhnya. Dan perlu saudara ketahui, banyak orang dalam kehidupannya dulunya dia lemah, tetapi dia mau berserah kepada Tuhan dan Tuhan melengkapi dia. Kita sama-sama tahu siapa itu Nomensen. Nomensen dijuluki rasul orang bakat. Berasal dari keluarga mana dia? Orang kaya? Tidak. Apakah dia orang hebat? Tidak. Waktu kecil dia sakit-sakitan. Demikian penderitaan dia. Tetapi apakah dia pergi dengan bahasa Batak yang lancar? Belum. Tapi dia oleh berkat Tuhan diberangkatkan oleh Roh Tuhan. Dia dituntun oleh Tuhan sampai ke daerah Tapanuli. Dengan kerendahan hati dan juga dia dengan tulus mau melayani Tuhan. Ketulusan yang paling utama. Apa yang dilakukan oleh Nomensen? Ada 3 pilar. Apa itu? Injil. Apalagi? Pendidikan. Apa itu? Kesehatan atau rumah sakit. Jadi di mana Nomensen melayani, di situ ada gereja pengajaran, ada sekolah, kemudian ada kesehatan atau klinik. Kemana-mana Nomensen. Di Tarutung ada, di Suku Permana, kemana-mana dia selalu itu ada. 3 pilar ini dilakukan oleh Nomensen. Oleh seorang yang pintar? Enggak. Oleh seorang yang jenius? Tidak. Oleh seorang anak orang kaya yang dipersiapkan dengan bodoh? Tidak. Tapi oleh apa? Oleh karena tuntunan Roh Kudus. Maka saudara kekasih, dalam pesta kedua ini, Roh Kudus yang menuntun kita, Roh Kudus yang memberikan kita kuasa. Orang yang lemah akan dikuatkan. Orang yang dianggap dunia ini bodoh akan menjadi tercengang-cengang melihatnya. Mungkin juga ada seperti itu. Loh, dulu saya kenal itu, kok sekarang dia pintar berkhotbah ya? Hebat dia ya, kok bisa seperti itu? Dulu temanku itu mencuri ayam. Mungkin masa kecilnya. Tapi manusia kan ada proses. Dan Allah mau memproses setiap manusia. Karena Saulus itu dulunya adalah pengejar orang Kristen. Di hadapan mata dia, Stefanus yang mati dirajam. Dan ia ditangkap oleh Kristus Yesus pada saat dia merencanakan pembunuhan selanjutnya kepada orang Kristen. Artinya dalam hidup ini ada proses. Saudara-saudara kekasih, jangan undurkan langkahmu, jangan surutkan niatmu dalam pewartaan firman Tuhan, dalam memberikan kesaksian tentang firman Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, saudara kekasih, di sini saya agak menekankan sedikit ayat nomor 2 ini. Dikatakan pada ayat 2, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Kristus Yesus, yaitu Dia yang disalibkan. Yang disalibkan ini menjadi garis bawah bagi kita. Sekarang banyak orang berdoa yang mengatakan bahwa orang percaya kepada Kristus Yesus, dia tidak pernah menjadi ekor, dia harus kepala. Itu dua-dua orang sekarang. Dan orang mengatakan orang yang diberkati itu adalah hidupnya akan mewah. Itulah teologi sukses. Tapi di sini Paulus mengatakan yang ia kabarkan itu adalah Yesus yang disalibkan. Apa itu? Yesus yang menderita. Kenapa Paulus menekankan penderitaan? Karena memang demi keselamatan manusia, Yesus yang menjadi gantinya. Karena memang demi kebinasaan manusia, Yesus menjadi gantinya. Jadi Injil tidak lepas daripada penderitaan. Injil tidak luput daripada salib. Dalam pasal 1 di depannya, Paulus mengetengahkan tentang salib. Orang berkata yang disalib itu adalah orang jahat, orang terkutuk. Ya benar. Tetapi Yesus yang tersalib itu, dia menerima kutuk, tapi bukan dia yang terkutuk. Buktinya mati dan bangkit, naik ke surga dan sudah mengutus roh kepada kita. Itulah yang kita terima sekarang. Saudara-saudara kekasih, jangan takut gentar menyampaikan firman Tuhan kepada siapapun kamu. Jangan takut gentar menghadapi banyaknya sekarang kontroversi-kontroversi dan juga debat-debat terhadap iman kamu. Ada orang yang bertanya tentang iman Kristen. Allah mereka ada 3. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak. Di mana Allah Ibu? Saudara-saudara kekasih, banyak pertanyaan itu. Karena memang memahami Injil bukanlah pemahaman dunia. Karena kan dikatakan ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dicari Allah Ibu, itu biologi, ilmu biologi itu, ilmu dunia itu.
Kalau kembali kita tanyakan kepada orang bersangkutan, kalau kamu menyebut ada ibu kota, apakah harus ada bapak kota? Makanya kita meletakkan permasalahan itu pada tempatnya. Kita letakkan masalah keimanan, ya dijawab dengan keimanan, jangan dijawab dengan kelicikan. Saudara-saudara kekasih, apapun yang diperlibatkan orang tentang Kristus Yesus, yang satu hal yang dibutuhkan kepada kita, tunduklah kepada otoritas daripada Allah, tunduklah kepada kuasa Allah, supaya Roh Kudus yang menuntun kamu, dan orang akan melihat bagaimana luar biasanya kamu. Paulus ditangkap, dimasukkan ke penjara bersama dengan Silas, dimasukkan kepada ruang tahanan yang paling tengah dengan kaki dipasung. Apa yang terjadi? Mereka bernyanyi, mereka berdoa, pintu penjara terbuka, pasung terbuka. Hikmah siapa itu? Kekuatan siapa itu? Kekuatan orang apa? Profesor? Kekuatan orang bertitel? Tidak. Itulah kekuatan daripada Allah. Kenapa orang bisa berbicara yang tadinya dia tidak pintar berkata-kata? Kenapa dia menjadi fasih dan bisa menyampaikan firman Tuhan dan bisa membuat orang bertobat? Bukan karena kekuatan pribadi, itu karena kekuatan Roh Tuhan. Sambutlah Roh Tuhan yang kita pestakan pada pesta kedua ini, yaitu turunnya Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan memenuhi kamu. Jangan getar, jangan takut. Beritakan Injil dengan memperlengkapi dirimu, meminta tuntunan dari Roh Tuhan. Ingat, terima tuntunan dari Roh Tuhan, kamu akan menjadi penuntun. Kalau kamu tidak menerima tuntunan dari Roh Tuhan, kamu tidak menjadi penuntun, tapi kamu menjadi tontonan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Roh-Mu yang berkuasa untuk menerangi hati, akal, dan pikiran kami dalam menghadapi segala perjalanan kehidupan kami, mengandalkan kekuatan, kebijakan, kepintaran, kami tidak ada apa-apanya. Tapi dengan hikmat dari Tuhan, maka kami bisa melampaui batas-batas yang dipikirkan oleh manusia dan dunia. Bapa dalam surga, curahkanlah Roh-Mu kepada jemaat-Mu, supaya di tengah-tengah pergumulan ini mungkin mereka sudah buntu di dalam perjalanan kehidupan untuk nafkah. Kalau Roh Tuhan yang berkarya, maka mereka akan mendapat solusi dengan hikmat yang baru, dengan tuntunan Tuhan. Mungkin juga ada jemaat Tuhan yang hampir putus asa oleh karena beratnya beban hidup. Mungkin ada masalah, mungkin ada sakit penyakit. Tuhan dalam Roh-Mu yang kudus, masukilah, hinggapilah, hidupilah jemaat-jemaat Tuhan yang memohon kehadiran-Mu, agar mereka Tuhan bisa berjalan dan berkarya juga. Roh Kudus, Engkaulah penghibur kami, Engkaulah penguat kami, dan Engkaulah pencerah kehidupan kami. Kiranya sinari kami senantiasa, agar kami bisa menjadi berkat kemanapun berada. Saat ini Tuhan kami berdoa buat para penyampaikan firman Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, mereka yang ada di pedalaman, bahkan mungkin yang terancam oleh karena orang kepercayaan yang berbeda, atau mungkin pemahaman yang berbeda, atau mungkin oleh karena faktor-faktor lain. Kiranya tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus, karena kami tahu dengan perlindungan Tuhan, Paulus yang dibelenggu, yang dipasung, lepas dari pasungan. Demikian juga Tuhan dengan Roh Tuhan, Daniel yang dimasukkan ke lubang singa, luput dari singa yang sudah lapar. Sadrak, Mesak, Abednego yang masukkan ke dalam api, luput oleh karena Roh Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang memperlengkapi perjalanan umat Tuhan dan gereja. Bapa dalam surga, kami berserah tentang pemerintah kami yang sudah membuka kesempatan kepada beberapa kebijakan bahwa camat akan memberikan izin kepada daerah-daerah tertentu supaya rumah ibadah bisa mulai dibuka. Itu ketentuan daripada Kementerian Agama kami pada hari Rabu tanggal 27. Bapa dalam surga, biarlah segala kebijakan bisa gereja sikapi dengan kearifan, dengan hikmat dari Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya itu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang menjadi acuan gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amang inang sudah keluarga jemaat HKBP Philadelphia ruas dadau akan ina ulungan di bahasa Kristus Yesus buat apa keluarga. Dapat ujung mah persaurata perningkota di pesta badua hasasawri tur di Korbadia dan alusima marhite pasahatot pelian di bahasa Philadelphia pasahatot tama sen pelian minggu sedario ima tu kantor pusat HKBP
di Pulau KPKC, ima keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan. Ngaempe tak puji matu kata mariti edita nomor 620 ayat sada dohot ayat tulu tarbegi suarana maju. Tarbegi suarana jujur topos masodani tungtoro paping ngabolomi topos masodani topos mabarita nauni madumo nabolomi topos mabarita nauni madumo nabolomi. Rugi maafkanlah uli topos masodani topos mabarita nauni madumo nabolomi topos mabarita nauni madumo nabolomi. Tadokma mau liate tutuhan di Batak na mga lehon si lehon argay kita ima tortina na badia sumanggupihitan na leho gumudang luisian portibion ng pangisina sudina. Moliate maro nami jalan kecil nami namo ali di batana di abelgaon dohot hamulionmu naung pinakatarmu Tuhani. Dihirim hatan itu hatta do sadarion asa tung marojan hakor syauta dihagugon di Batak unang dihayusukon di Jorma dihamamasan di parukirot tanuain kinoron ni kopi sa Rusia dan ado hagugon atat mga saut kita di Portibion nagubelon kita ala ni saya hot mahita marhakor syaut tu hagugon di Batak. Tapasahat ma lihat ta dodokan di Batak, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pewartaan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
agar kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Setiap keluarga yang berhimpun di rumah atau setiap jiwa dimanapun berada mengikuti ibadah ini, terimalah berkat Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Parhalado, Parkobas, HKBP PDLP Batakan, Balikpapan Timur, Resort Kalimantan Timur, di Kalimantan Timur. Pasahaton, selamat beribadah, pesta ulang tahun Haroli Purbadia. Tuhan Yesus memberkati.